Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan oleh laki-laki pada hari Jumat dan dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat Jumat sendiri dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah di masjid dan didahului oleh 2 khutbah. Lalu bagaimana ya hukum sholat Jumat itu? Yuk kita simak salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat Jumat berikut ini ya adik-adik. Dalil Al-Quran mengenai perintah sholat Jumat terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasarkan dalil tersebut, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Namun terdapat 2 pengecualian, yakni yang pertama, orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ada 4, yakni hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Meskipun tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka wajib melaksanakan sholat zuhur. Sedangkan yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, yaitu dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang sakit. Orang sakit diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua yaitu kondisi angin kencang, hujan lebat, dan bencana alam yang menyulitkan perjalanan menuju tempat sholat Jumat. Yang ketiga yaitu musafir. Musafir adalah orang yang berpergian sejauh 90 km. Dan yang terakhir yaitu kondisi dan situasi yang tidak aman dalam perjalanan menuju sholat Jumat. Setelah kita mengetahui siapa saja yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat dan kondisi yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat, yuk kita ketahui ketentuan-ketentuan dalam sholat Jumat. Ada 2 syarat dalam sholat Jumat, yakni syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu balik atau dewasa, sehingga anak-anak tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang ketiga yaitu berakal, sehingga orang gila tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang keempat yaitu laki-laki. Perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang kelima yaitu sehat. Orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang keenam yaitu bermukim, sehingga orang yang dalam perjalanan itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Sedangkan syarat sah mendirikan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Jumat diadakan di permukiman, yaitu masjid setempat. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga yaitu sholat Jumat dikerjakan di waktu zuhur. Yang keempat, sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Tidak hanya sekedar sholat saja, sholat Jumat memiliki beberapa amalan sunnah yang bisa dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Apa saja ya amalan sunnahnya? Berikut ini adalah beberapa amalan sunnah sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Yang pertama yaitu mandi. Yang kedua yaitu bersiwak atau gosok gigi.
Yang ketiga yaitu memotong kuku dan mencukur kumis. Yang keempat yaitu memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Yang kelima yaitu bersegera pergi ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Setelah kita mengetahui hukum, lalu syarat, dan amalan-amalan sunnahnya, sekarang kita belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ataupun kotoran. Lalu, sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Setelah itu, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, kemudian memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Sambil menunggu khotib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, ataupun membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muazin akan mengumandangkan azan yang pertama. Lalu khotib naik ke mimbar, mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khotib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khotib menyampaikan khutbah. Khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk dan tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Lalu jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf, serta mengisi shaf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awalan niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Lalu, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Yang terakhir, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Adik-adik, sholat Jumat itu memiliki banyak keutamaan loh, seperti misalnya dihapuskannya dosa di antara 2 Jumat. Lalu setiap langkah menuju masjid dalam sholat Jumat akan mendapatkan pahala seperti sholat dan puasa 1 tahun. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala yang besar seperti berkurban.